Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat ya dan gak bosen ya walau di rumah terus. Oke, kali ini setelah UTS, ibu memutuskan untuk membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan ini mudah dimengerti dan tidak membuat kita bosan. Mudah-mudahan ya. Nah, video yang ibu bikin ini ya ala-ala sih gitu, karena kan ibu nggak youtuber gitu, jadi harap dimaklumin kalau ada kurang-kurangnya ya. Oke, kita masuk pada chapter 8. Kalau teman-teman tanya, loh kok udah langsung sampai bab 8 sih bu gitu. Ibu bikin ini karena supaya ingat, setelah UTS kan kita pertemuan ke-8 gitu. Maka ibu bikin aja chapter 8. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai etika bisnis. Kalau teman-teman tanya, duh, kita anak kuliah kok disuruh belajar bisnis sih bu gitu. Enggak, kan habis lulus ntar teman-teman kerja. Selain kerja ngapain? Bisa jadi teman-teman tuh bakalan buka usaha atau apa gitu. Nah, ini penting banget dipelajarin. Gini, harfiahnya tuh begini, teman-teman tuh tahu dulu nilai-nilai etika yang ada di sekitaran kita, supaya itu kita bisa gunain di kehidupan kita gitu, sehingga nanti kedepannya tuh hidup kita tuh makin baik gitu. Nah, ini pokoknya yang berkaitan sama bisnis ya, nilai-nilai etikanya, karena kan sebelumnya udah belajar etika itu apa. Kita masuk sliding pertama, yang satu. Silakan dibaca dulu, nanti kalau ini nggak jelas silakan dilihat PPT-nya sendiri ya. Satu, unsur dalam etika. Silakan dibaca paragraf pertama. Lanjut yang berikutnya, unsur yang ada dalam etika adalah, ada 3 nih kata buku. Unsur dulu ya, unsur yang ada dalam etika. 1, kebebasan. Katanya kebebasan itu ada 2, sosiola dengan eksistensial. Nah teman-teman, kita bedain dulu ya yang 2 ini. Apa itu kebebasan sosiola? Kalau di bahasa buku katanya adalah kebebasan yang diterima dari orang lain yang bersifat heteronom. Oke, yang bersifat heteronom. Sementara yang kedua, eksistensial, yaitu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang dalam kurung bersifat otonom. Jadi ingat, sosiola bersifat heteronom, sementara eksistensial bersifat otonom. Bahasanya kaku banget, kita kalau disuruh membayangkan tuh jadi bingung. Jadi ibu akan menjelaskan dengan secara sederhana apa itu kebebasan sosiola dan eksistensial. Nah, untuk memudahkan sebenarnya gini, kebebasan sosial itu gini, teman-teman ketika melakukan suatu hal itu akan mengingat orang lain gitu, atau lingkungan sekitar kita. Ketika teman-teman tuh ingin bebas, melakukan kebebasan, teman-teman tuh mikirin sekitaran kita tuh kayak gimana. Tapi kalau yang eksistensial kan tadi katanya bersifat otonom. Teman-teman kalau mau melakukan sesuatu itu bebas mutlak dari diri kita sendiri. Kita nggak tergantung orang lain, nggak mikirin orang lain. Nah, ibu contohin dulu yang sosiola itu. Sosiola itu kayak gini. Misalnya teman-teman tuh pernah dengar kan, kalau tiap kita tuh bebas berpendapat gitu. Tapi sadar nggak sih kalau kita tuh kalau ngomong juga nggak bisa seenaknya gitu. Pasti kita akan mikirin, sekitaran kita siapa sih gitu. Aduh, lingkungan kita kayak gimana sih gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita nyerocos ngomong misalnya, lu orang Medan bego lu gitu. Kaget kan lingkungan kita gitu. Nah, artinya teman-teman tuh kalau mau bebas menyampaikan sesuatu atau mau bebas bersikap sesuatu tuh mikirin lingkungan sekitarnya. Sementara kebebasan eksistensial itu bersifat otonom yang mutlak dari diri kita. Contoh, teman-teman tuh bebas memilih agama yang kita inginkan. Gak perlu mikirin orang lain, gak perlu mempertimbangkan orang lain. Nah, ini bedanya sosiola dengan eksistensi. Nah, karena teman-teman punya kebebasan ini, akhirnya nanti kita akan memiliki nilai-nilai etika gitu. Pasti lahir deh nilai-nilai moral kita apa.
Coba bayangin deh yang kayak ibu contoh dari sosiola sama eksistensial tadi. Oke, lanjut lagi yang kedua, tanggung jawab. Unsur yang kedua ya. Apa itu tanggung jawab? Yaitu tanggung jawab yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Oke, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ketika teman-teman tahu kewajiban teman-teman itu apa, maka nanti akan muncul tindakan-tindakan moral apa gitu selanjutnya yang akan kita lakukan. Contoh kayak gini, oh ya, gue udah ngilangin handphonenya gitu. Teman-teman pasti mikir kan, mau tanggung jawab apa mau kabur nih. Akhirnya teman-teman memutuskan tanggung jawab. Ketika teman-teman bertanggung jawab tentang handphone yang hilang tadi, maka akan muncul tindakan apa yang mesti kita lakukan. Nilai etika apa yang akan kita lakukan? Apa kita langsung ngomong ke orangnya atau bagaimana? Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ketiga, hati nurani. Apa itu hati nurani? Yaitu suara hati atau pengetahuan intuitif tentang prinsip moral. Suara hati loh. Kalau teman-teman mau tahu harfiahnya, apakah semua orang punya hati nurani? Enggak, belum tentu. Tanya aja deh ke dirinya. Enggak percaya. Pernah dengar kan cerita orang misalnya tiba-tiba nyakitin orang tuh sampai jahat banget gitu. Pasti kita bilangin, lu di mana sih hati nurani lu, kok tega banget sih gitu. Nah, hati nurani itu suara hati. Nah, ketika suara hati kita tuh ngomong ke diri kita, maka nantinya akan lahir lagi nilai etika kita apa. Aduh, dia jatuh kayak begitu, mau tolongin apa enggak ya? Yang ngomong siapa? Orang lain apa hati kita? Hati kita tak kan? Nah, setelah itu muncul deh tindakan kita itu apa. Udah, ini singkat aja ya Ibu jelasin. Lanjut lagi yang sliding kedua. Masuk kita pembahasan kita hari ini tentang etika bisnis. Silakan baca yang paragraf pertama. Apa itu etika bisnis? Pokoknya banyak banget ahli yang ngomong. Kayaknya Ibu ambil satu aja ya, karena pasti akan sama dan mirip gitu. Hati nurani yaitu standar moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Nah, ini yang mesti kita pelajari nih. Suatu hari nanti mungkin teman-teman bekerja atau buka usaha, jangan modal duit doang gitu. Itu nggak cukup gitu. Teman-teman tuh harus punya nilai-nilai etika. Supaya apa? Kita lihat lagi sliding berikutnya. Paragraf berikutnya tuh. Dalam menciptakan etika bisnis, ada hal yang perlu diperhatikan, antara lain pengendalian diri. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang satu, pengendalian diri. Maksudnya adalah seorang pebisnis mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat buruk ketika melakukan bisnis. Nah, ini penting banget teman-teman. Ya, jangan sampai nanti suatu hari nanti misalnya teman-teman tuh punya bisnis usaha yang menggaprek segala macem, tapi gak bisa ngendaliin diri karena ngeliat orang sebelah kok ayamnya tuh jauh lebih laku ya, terus kalian tuh berbuat curang. Artinya apa? Berarti etika bisnisnya gak ada gitu. Yang kedua, apa katanya? Pengembangan tanggung jawab sosial. Nah, ini perlu teman-teman tahu. Pokoknya semua perusahaan, apalagi kalau perusahaan multinasional atau internasional, tanggung jawab sosial tuh harus mereka lakukan, harus. Jadi jangan kaya sendiri gitu, tapi lingkungan sekitar kita tuh juga harus makmur. Nah, kalau mau melakukan ini, maka teman-teman dianggap sebagai orang yang memiliki etika bisnis gitu. Contoh kayak Astra itu perusahaan besar banget, tapi tuh nggak pernah lupa melakukan tanggung jawab sosial. Misal memberikan sumbangan, ngasih beasiswa dan yang lainnya. Ketiga, mempertahankan jati diri. Maksudnya itu kayak gini, teman-teman lihat kan sekarang perkembangan zaman tuh kayak gimana gitu. Teknologi udah bagus segala macem. Kita boleh ngikutin perkembangan itu, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang pebisnis itu apa, atau jati diri kita sebagai seorang pekerja itu kayak gimana.
Nah itu harus ada. Misal teman-teman tuh nggak mudah tergoda ikut korupsi, eh, berbuat curang dan yang lainnya. Yang terakhir apa? Menciptakan persaingan yang sehat. Sehat loh. Jangan sampai tuh misalnya di sebelah ada orang jual apa? Minuman kopi, kalian jahatin orang gitu. Supaya tokonya nggak laku. Nah, berarti apa? Teman-teman tidak memiliki etika bisnis di dalam bisnisnya. Sebenarnya banyak lagi, kalau ibu baca buku itu sampai 10, tapi nggak perlu banyak, cukup yang ini, yang intinya saja yang kita bahas. Oke, kita masuk sliding berikutnya, 2.1. Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika berbisnis. Nah, di mana-mana ya, mana ada sih usaha atau kerja yang enak-enak aja gitu. Pasti pernah kan nemuin masalah. Coba deh tanya sama ayah ibunya, Bu, kalau kerja kayak gimana sih Bu, ada masalah nggak Bu gitu. Pasti ada deh. Nah, masalah apa saja yang bakal terjadi atau pernah terjadi? Satu, masalah sistematis. Teman-teman silakan baca sendiri ya, yang dimaksud sistematis itu apa gitu. Kalau sistematis itu kalau dibahasin sama kita tuh masalah aturan atau masalah yang berhubungan dengan ekonomi, politik, hukum, dan yang lainnya. Misal nih, contohnya kayak sekarang nih, ketika orang menghadapi corona, ada masalah sistematik yang nggak dihadapin orang. Ada, kita contohin deh. Misalnya masalah sistem yang diterapin sama negara. Kalau semua toko, apapun deh, disuruh tutup kan, nggak boleh kerja, nggak boleh apa gitu. Nah ini salah satu contoh masalah sistematik yang dihadapin oleh orang-orang yang berbisnis. Kalau dibaca tuh lagi tuh, apa masalah sistematik lainnya yang muncul ketika bisnis beroperasi. Nah kita contohin situasi kita yang sekarang ini, sistematiknya rumit banget. Muncul masalah nggak? Muncul ya. Yang berikut, masalah korporasi. Kalau ini ibu contohin kayak begini, di perusahaan teman ibu gitu, masalah kebijakan. Bosnya bilang kayak begini, masalah pembayaran THR. Bosnya bilang, kalau THR dicairkan full untuk semua karyawan, maka mereka nggak akan gajian pada bulan ini. Jadi si bosnya ngasih pendapat gitu. Kalau kalian mau tetap gajian pada bulan ini, maka THR yang akan diberikan adalah secara bertahap gitu. Nah ini salah satu masalah-masalah korporasi yang terjadi di dunia bisnis. Berkaitan sama nilai etika nggak? Coba akhirnya gimana tuh teman-teman pikir dari contoh kasus yang ibu kasih tadi? Baik apa enggak tuh etika bosnya ngasih THR yang secara bertahap? Oke, kita lanjut lagi. Masalah yang berikutnya adalah masalah individu. Masalah tentang individu tertentu dalam mengambil keputusan. Nah ini ibu contohin deh biar gampang. Pernah kejadian di Sahid, ada satu dosen luar yang mengajar bahasa Inggris gitu. Ternyata selama WFH kemarin, si dosen itu cuma masuk 1 kali apa 2 kali gitu. Sisanya tuh dia gak belajar. Akhirnya terjadi masalah, sampai UTS pun dia gak ngasih soal sama sekali. Sehingga pada saat itu muncullah masalah yang terjadi di Sahid. Bayangin tuh, ada 4 kelas yang gak tahu UTS-nya mau kayak gimana, hanya gara-gara satu individu yang bermasalah. Tuh. Ini masalah-masalah polemik yang sering terjadi banget di perusahaan. Nah ini penting teman-teman ketahui biar tahu nih, oh kedepannya bakal kalau kerja itu nggak enak-enak doang ya gitu. Oke. Yuk kita lanjut ke sliding berikutnya. Ini silakan baca yang di atas. Katanya begini nih, gimana sih cara merumuskan tingkah laku etika bisnis gitu. Nah teman-teman tuh anggaplah orang yang nggak tahu sama etika gitu, kaku banget jadi orang gitu, taunya cuma
penting bisnis gue jalan gitu. Nah, supaya teman-teman tuh punya nilai-nilai etika, ada rumusnya kata buku. Satu, dengan cara pendekatan utilitarian. Apa itu pendekatan utilitarian? Yaitu tindakan seseorang yang mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat kepada banyak orang gitu. Oke, kita contohin ya. Ketika pemerintah memutuskan bahwa PSBB harus diterapin, anggaplah di Jabodetabek dulu gitu. Nah, itu adalah salah satu pendekatan utilitarian yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, lanjut yang berikutnya, pendekatan individual rights. Ini adalah setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Nah, ibu contohin deh dalam bisnis gitu. Kira-kira apa sih hak dasar seseorang ketika bekerja? Apa? Ayo. Salah satunya hak dasarnya adalah memperoleh upah. Ya enggak? Nah, ketika orang itu menginginkan haknya gitu, hak individunya, maka perusahaan harus melaksanakannya, harus memberikannya. Nah, baru deh kalau kita bisa begitu, baru deh kita punya tingkah laku etika bisnis. Yang terakhir katanya adalah pendekatan justice. Justice apa yo? Justice warrior, Justice League. Memangnya ini Avenger. Ya udah, kita lanjut ya. Justice approach itu maksudnya apa? Pendekatan justice yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan. Nah, kayak ibu bilang tadi tuh, mulai deh coba dari yang B dulu. Ketika ada karyawan yang meminta upahnya, maka perusahaan wajib melakukan pendekatan justice. Pendekatan justice apa maksudnya? Dia harus bersikap adil dong. Anggaplah ada 5 karyawan nih yang meminta individual rights-nya, meminta hak individunya. Apakah kelima orang ini ketika meminta upah, perusahaan bakal ngasih upah yang sama? Belum tentu. Nah, apa yang dilakukan oleh si perusahaan tadi? Dia harus melakukan pendekatan justice, pendekatan yang adil. Misalnya kayak gini, dari 5 orang tadi akan dihitung nih sama perusahaan. Siapa sih yang sering bolos? Siapa sih yang pernah sakit gitu? Maka mereka akan mendapatkan upah yang sesuai dengan haknya mereka. Nah, kalau ketiganya udah tahu, maka teman-teman dianggap bisa merumuskan tingkah laku etika bisnis. Lalu kita lanjut ke 2.2 ya. Indikator etika bisnis. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang telah melaksanakan etika bisnis dalam usahanya antara lain adalah ini. Waduh, banyak banget ya. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Udah, kita masuk materi yang ini ya. Kalau singkatnya itu ibu jelasin kayak gini. Suatu perusahaan kalau mau dibilang beretika, ya, beretika nih perusahaannya apa enggak gitu, bisa dilihat dari 6 kategori berikut ini. Mulai dulu dari yang pertama, etika bisnis menurut ekonomi. Menurut ekonomi dulu ya, yaitu apabila perusahaan sudah secara efisien tidak merugikan masyarakat lain. Itu dilihat dari sisi ekonomi loh, tidak merugikan orang lain maksudnya. Atau kalau dari sisi ekonomi dilihat lagi, etika bisnis itu, perusahaan itu memiliki etika bisnis kalau bisnisnya menjalankan nilai-nilai ekonomi yang tidak merugikan orang lain. Ibu contohin ya, dari ojol deh. Pernah dengar nggak sih
perusahaan ojol selain Grab dan Gojek apa ya? Kalau ibu pernah dengar sih kayak Maxim. Misalnya kayak gini, Maxim bikin promo gitu. Jauh deket ongkosnya cuma 5.000 gitu. Nah, apakah itu merugikan pihak lain nggak? Ayo, merugikan pihak lain nggak? Kira-kira Grab sama Gojek tadi komplain nggak? Lu kok ngasih tarifnya 5.000? Lu nggak baik banget. Nah, artinya apa? Perusahaan tadi itu tidak melakukan etika bisnis dari segi ekonomi. Kenapa? Karena merugikan pihak lain gitu. Oke, kita masuk yang berikutnya, yang B ya. Menurut peraturan khusus. Yang B, menurut peraturan khusus yaitu seorang pebisnis dikatakan beretika apabila mematuhi aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Jadi gini, setiap perusahaan pasti memiliki aturan-aturan umum kan, yang perusahaan lain juga punya gitu. Tapi coba deh tanya sama ayah ibunya, Bu, kalau di kantor tuh apa sih Bu yang khusus cuma berlaku di kantornya ibu gitu? Pasti akan ada gitu. Nah, menurut peraturan khusus gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau nggak salah ibu tuh di hotel ya. Di hotel tuh ada peraturan khusus tidak boleh menggunakan hijab gitu. Nah, mereka akan memiliki nilai-nilai etika bisnis lainnya nantinya gitu. Oke, yang C, menurut hukum. Yang C mah gampang banget menurut hukum, yaitu apabila suatu perusahaan atau pebisnis mengikuti aturan atau norma hukum yang berlaku. Misalnya apa? Kalau karyawan bekerja tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam maka mereka dihitung lembur. Dan lembur mereka tuh harus dibayarkan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang disebut dengan menurut aturan hukum. Selanjutnya yang D, berdasarkan ajaran agama, yaitu pebisnis bisa menerapkan nilai-nilai agama yang dianutnya di dalam bisnisnya. Nah, contohnya apa Bu? Silakan lihat deh gambar yang di bawah ini nih. Pernah dengar nggak sih kayak ada bank syariah gitu, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Mereka bikin apa? Bikin perusahaan begini karena kan memang mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Nah, kalau dibikin perusahaan seperti ini bakal banyak nggak sih nasabahnya gitu. Nah, itu boleh berdasarkan ajaran agama atau ajaran agama lainnya yang mungkin teman-teman bisa deskripsikan sendiri. Oke, berdasarkan budaya, yaitu pebisnis membuka usahanya karena mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di sekitarnya. Nah, ini penting teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman tuh misalnya punya perusahaan internasional kayak KFC, McD dan segala macam gitu. Tapi nilai-nilai budaya Indonesia tuh nggak ada di sana. Nah, ini nggak baik gitu. Nah, coba cari sendiri deh. Kalau mereka buka perusahaan di Indonesia kayak KFC atau McD tadi, nilai-nilai budaya apa yang diikutin? Coba cari sendiri deh, ya. Yang terakhir yaitu menurut masing-masing individu. Maksudnya begini, pebisnis ketika membuka usahanya, dia tuh juga nyelipin nilai-nilai nilai-nilai integritas pribadinya gitu. Misalnya kayak gini nih, tipikalnya orang India gitu atau Jepang. Ketika mereka membuka perusahaannya, tuh nilai-nilai individu mereka tuh kebawa di perusahaannya. Misal, mereka akan menerapkan tingkat disiplin yang sangat tinggi. Pasti semua karyawan harus ngikutin. Kalian harus disiplin. Nah, oke ya, ini yang dimaksud dengan indikator etika bisnis. Kita lanjut yang kalau ini ada contoh, sorry ibu tadi lupa yang ini Marugame Udon. Ini contohnya kalau nggak salah ini deh kayaknya. Yang barangkali ya. Coba cari tahu deh nilai budaya apa yang dilakukan oleh Marugame Udon ketika buka di Indonesia. Kita masuk yang berikut ini ya. Kita masuk yang subbab nomor 3, prinsip etika bisnis. Nah, kalau teman-teman membaca kata prinsip tuh kayak gini nih. Hal yang benar-benar mesti kita lakukan gitu. Prinsip hidup kita tuh apa sih gitu. Ternyata etika bisnis juga punya prinsip gitu. Oke, silakan kita baca dulu. Prinsip etika bisnis yang pertama adalah prinsip otonomi gitu. Silakan baca kotak di bawah. Nah, gini teman-teman tuh nanti kalau jadi pebisnis, kalau ditanya orang,
lu tahu nggak sih etika itu apa gitu? Terus kita jawab begini, ya tahu tuh. Tahu yang kayak gimana? Hanya sekedar tahu atau benar-benar tahu gitu. Nah, artinya teman-teman tuh harus punya apa? Prinsip otonomi, prinsip yang nilai-nilai etika itu secara sadar kita tahu gitu. Nah, Ibu contohin ya, yang disebut dengan prinsip otonomi gitu. Misalnya kayak gini, teman-teman memberikan misalnya kalau ada pelanggan yang ngebeli produk kita gitu, ngebelinya tuh lewat online gitu. Kalian tuh mau nipu orang atau gimana gitu niatnya, ya kan? Nah, kalau mau jadi pebisnis yang baik, teman-teman pasti akan ngomong ke dirinya, oh ya, walaupun gue nggak tahu siapa yang beli, gue mesti jujur, gue mesti kasih barang yang sesuai deskripsinya, nggak boleh barang bekas atau apa. Nah, itu disebut dengan prinsip otonomi. Atau yang lainnya kayak gini nih, memperlakukan pelanggan secara adil dalam transaksi gitu, jangan ditipu. Nah, itu yang secara sadar kita tahu, itu nilai etika kita. Yang kedua, prinsip kejujuran, silakan dibaca tuh. Oke, udah tahu sendiri, ini kayaknya ibu nggak perlu jelasin. Pokoknya teman-teman melakukan menjalankan nilai-nilai kejujuran dalam bisnisnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Silakan dibaca dulu prinsip keadilan. Apa itu keadilan legal? Yaitu semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai hukum. Nah, itu keadilan legal. Oke. Yang kedua, keadilan komunikatif, yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lainnya. Disebut sebagai keadilan komunikatif. Misalnya tuh kayak begini nih. Misalnya tuh ketika ada satu staf yang ditempatkan ke divisi yang lain, itu mesti kita kasih tahu dengan benar dan jelas, sehingga muncul nilai-nilai keadilan komunikatif di dalam perusahaan. Jangan sampai ada satu staf yang merasa, loh kok dia bisa dipromosiin sih, kok gua enggak sih gitu. Jangan sampai mereka merasa seperti itu. Oke, keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Yaitu disebut juga sebagai keadilan ekonomi, yaitu merata bagi semua warga negara. Ibu nggak tahu nih, menurut teman-teman sendiri keadilan distributif tuh udah diterapin di Indonesia apa belum? Kayak sekarang tuh ada ini ya, ada bantuan dari pemerintah ya, katanya wah si Anu nggak dapet, kok malah ini yang dapet gitu. Memang keadilan distributif ini agak rada susah diterapin, tapi kalau di perusahaan mudah-mudahan bisa diterapin dengan baik. Yang berikutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan itu maksudnya adalah menguntungkan satu sama lain gitu. Ketika teman-teman melakukan bisnis, misalnya itu melakukan ini nih, dropship barang gitu. Lu jualin barang gue ya gitu. Nih gue kasih harga ke lu nya 5.000. Nah, si penjual berikutnya atau reseller tadi ya berhak juga dong jual dengan mendapatkan keuntungan. Ya udah ini gue jual 5.300 ya gitu. Jangan sampai teman-teman tuh jangan tidak melakukan yang namanya keuntungan untuk orang tersebut gitu. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Itu silakan dibaca di kotak terakhir. Aduh, kurang jelas ya. Kalau ibu baca tuh, yaitu bisnis dijalankan dengan tetap menjaga nama baik. Ya iyalah, masa ada sih bisnis yang gak mikirin nama baik, jangan sampai ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya, etika bisnis internasional. Nah, kenapa ini ibu selipin? Nanti ini kayaknya ada lanjutannya di chapter 9 kalau nggak salah ibu ya. Kita baca dulu deh. Tadi kita udah bahas sedikit etika bisnis yang mesti kita pahamin. Ya, ini penting banget teman-teman nanti kalau suatu hari kerja. Walaupun bisa jadi kayak sekarang mungkin udah ada yang punya usaha.
walaupun usahanya kecil-kecilan nggak apa-apa. Ingat ya, walaupun teman-teman tuh cuma jualan minuman seharga 5.000 perak, jangan lupa harus menerapkan etika bisnis di dalamnya. Kalau nggak ada ini, jangan harap kita punya perusahaan yang besar nantinya. Kita masuk etika bisnis internasional. Di dalam era globalisasi bisnis yang makin lama makin terbuka dan tanpa batas, dan bukan saja dilakukan oleh 2 negara, tetapi banyak dilakukan oleh beberapa negara. Oke, dalam bisnis internasional yang semakin rumit ini juga perlu menampilkan aspek etis. Nah, sedikit Ibu jelaskan dulu tentang ini etika bisnis internasional. Kenapa ini dibahas kayak gini nih? Teman-teman menyadari ya, kalau dimanapun kita berada, pasti kita akan melihat perusahaan-perusahaan asing juga ada di sekeliling kita. Nah, mereka harus membuat aturan-aturan dan nilai-nilai etika yang sesuai dengan tempat di mana mereka membuka usaha gitu. Nggak bisa dong usahanya Coca-Cola asalnya dari Amerika apa dari mana gitu. Terus di Indonesia juga mesti ngikutin yang di sana gitu. Harus ngikutin yang ada di Indonesia gitu. Maka dibilangin tuh, dalam bisnis internasional yang semakin rumit ini juga perlu menampilkan aspek etis gitu. Supaya apa? Supaya supaya bisnisnya akan tetap jalan. Apa yang pertama yang harus dimiliki oleh bisnis internasional? Satu, norma umum. Mereka harus punya norma umum dulu. Apa itu norma umum? Apakah harus mengikuti moralitas yang berlaku di suatu tempat atau sebaliknya? Nah, kita cari tahu dulu. Misalnya nih, kayak Ibu contohin tadi. Misal nih Toyota kan dari Jepang ya. Ketika buka di Indonesia mesti kayak gimana? Nah, mereka harus bikin atau ngikutin norma umum dulu yang berlaku di seluruh dunia atau yang semuanya itu paham dengan norma itu gitu. Kita bahas dulu yang pertama ya. Satu, kata buku kalau mau bikin bisnis secara internasional, yang pertama yang dilakukan adalah satu, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri maksudnya adalah gini nih. Kita harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di negara lain di mana kita membuka bisnis gitu. Oke. Misal kalau misalnya buka bisnis di Malaysia, ya coba dilihat orang Malaysia tipikalnya kayak gimana. Kalau buka toko itu mulainya jam berapa? Jam 10 apa jam 11? Tutupnya jam 10 malam apa jam 2 malam? Nah, kita yang menyesuaikan diri. Oke, yang kedua, rigorisme moral. Ini maksudnya adalah ini nih, kita berpegang pada norma etis yang berlaku di negara kita sendiri dan tidak peduli apakah akan berbeda dengan negara lain. Oke, jadi nih misalnya kayak teman-teman tuh punya toko sepatu di Jakarta, mau buka di Singapura. Nah, nilai-nilai budaya atau nilai-nilai etika yang ada di Indonesia tadi kita bawa ke Singapura gitu. Kita nggak peduli mau orang Singapura suka apa enggak gitu. Nah, cari sendiri deh apa yang misalnya kita terapin. Misalnya kayak gini nih, di sini kalau mau kerja di toko saya gitu, saya maunya semua harus perempuan gitu, karena itu nilai etika yang ada di yang saya terapin di Jakarta gitu. Nah, jadi dia bawa nilai dari negaranya. Nah, kalau imoralisme naif ini beda lagi teman-teman, yaitu bisnis di negara lain tidak perlu berpegangan pada norma etis. Nah, kenapa tidak perlu ada nilai etis? Karena takut merugikan gitu, merugikan perusahaan. Ya udah, orang tuh bisnis ya bisnis aja gitu. Ada yang kayak begini nggak Bu? Ada yang semata-mata untuk keuntungan gitu, tanpa memikirkan nilai-nilai etika bisnisnya. Maka disebut imoralisme naif gitu. Yang satu udah Ibu jelasin ya tentang etika bisnis internasional. Satu, menerapkan norma umum. Yang kedua, silakan lanjut slide berikutnya. Biasanya bisnis internasional juga melakukan ini. Melakukan apa Bu? Yang nomor 2, perdagangan internasional dengan dumping. Silakan dibaca dumping itu apa.
Dumping adalah menjual produk dengan kuantitas besar ke negara lain dengan harga di bawah pasar. Silakan baca slide ini. Bisnis dumping dilakukan karena A. Persediaan barang sangat banyak dan takut usang. Dan kedua, B. Ingin menguasai pasar. Nah, kira-kira negara mana yang pernah melakukan dumping? Ayo, pasti tahu deh. Teman-teman tuh coba lihat di Tanah Abang. Di Tanah Abang banyak yang jualan, kira-kira dapat barang dari mana? Dari Cina ya gitu. Ya, mereka tuh bisa bikin barang yang banyak banget. Tujuannya apa? Ya ini dua. Tapi sebenarnya apa kata buku? Dumping itu boleh apa enggak tuh? Ternyata dianggap tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Maka dianggap kalau bisnis internasional melakukan yang namanya perdagangan internasional dengan dumping dianggap tidak melakukan nilai-nilai etis. Ayo kita masuk yang nomor 3. Bisnis multinasional. Oke, kita baca dulu yang kotak pertama. Merupakan perusahaan yang memiliki investasi langsung di beberapa negara. Di negara berkembang, biasanya aturan bisnis multinasional belum siap karena tidak memiliki sistem hukum yang sesuai. Nah, mungkin Ibu contohin kayak apa ya? Apa sih perusahaan-perusahaan yang udah ada di banyak negara? Ya, mungkin kalau Ibu contohin kayak tadi yang udah kita sebutin kayaknya udah umum banget. Coba deh teman-teman pikirin deh, kira-kira apa sih bisnis multinasional. Nah, supaya bisa memahami materi ini, Ibu akan contohkan dulu bisnis multinasional. Mungkin beberapa contoh perusahaan multinasional itu adalah kayak MNC TV, itu katanya kan udah ada se-Asia ya, punya investasi di negara lain juga, atau Google juga ada di Indonesia dan banyak negara lainnya, Epson, KFC dan yang lainnya. Nah, itu contohnya. Silakan kita baca yang kotak berikut ini. Kata De Gore, ada 10 prinsip etika bisnis multinasional. Bedanya sama yang internasional atau bisnis nasional ya. Kata De Gore, lu kalau punya bisnis multinasional harus punya prinsip berikut ini. Ini Ibu rasa tidak perlu penjelasan yang panjang lebar karena teman-teman pasti bisa memahami karena ini bahasanya bahasa yang ringkas dan tidak sulit gitu. Silakan dibaca sendiri. Kita lanjut saja ya. Silakan dibaca sendiri. Kita lanjut lagi yang berikut ini ya. Jadi ada 10. Silakan baca nih dari yang E, F, G, H, I, J. Oke. Oke, kita masuk sliding berikutnya nomor 5. Peranan etika dalam bisnis. Menurut Richard De Gore lagi, ada 3 hal yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Nah tuh, yang pertama sih udah pasti kita doa dulu ya bisnis kita lancar apa enggak, atau teman-teman tuh kalau nanti punya jadi seorang karyawan atau apa ya doa dan ikhtiar dulu. Tapi ntar kalau udah kerja, bisnis itu sukses apa enggaknya dilihat dari 3 hal ini. 1, punya produk yang berkualitas tentunya gitu. Produk itu macam-macam teman-teman gitu. Kalau kayak Sahid sendiri, produknya apa? Produknya adalah fakultas yang memiliki akreditasi yang bagus. Yang kedua, yang jelasnya adalah memiliki manajemen yang baik. HRD itu bisa ngejelasin karyawan mesti apa dan segala macam apa. Perusahaan tuh harus punya aturan-aturan yang jelas ketika karyawannya bekerja. Dan selain itu yang pasti yang terakhir adalah perusahaan itu kalau bisa dibilang sukses udah pasti mereka harus memiliki nilai etika. Nah ini benar banget. Jangan sampai nanti teman-teman tuh kalau kerja ternyata perusahaan itu tidak menganut nilai etika yang baik, kita dizolimin, dihina, direndahkan dan segala macam. Nah itu nggak baik, itu nggak perusahaan sehat. Yang berikut ini Ibu rasa ini adalah sliding terakhir ya. Nah, karena beberapa perusahaan memiliki kode etik, tentu kode etik ini dibikin gak semata-mata karena buat gaya-gayaan doang, tapi tentu ada manfaat.
Yang pertama silakan dibaca. Yang pertama, kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Nah, maksudnya adalah nilai-nilai etika yang ada di perusahaan bisa dijadikan sebagai budaya perusahaan. Ibu rasa kalau budaya perusahaan Sahid tuh kayak gimana ya? Kalau yang ibu tangkap sih mereka itu memiliki budaya perusahaan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat tinggi gitu. Misalnya ketika memecat karyawan, misalnya kayak gini, eh, ada satu staff yang kalau kerja tuh, aduh susah banget deh diandalin gitu, lemot atau udah tua. Itu saya gak semata-mata tuh langsung, udah pecat aja tuh orang gitu. Saya tuh gak mau begitu loh gitu. Karena mereka memiliki nilai budaya yang sangat tinggi terhadap karyawannya. Yang B, kode etik dapat membantu dalam menghilangkan gray area. Apa itu? Yaitu kalau dibahasain sama kita, kalau gray area itu adalah kawasan kelabu. Bingung juga sih ibu dijelasin kayak begini nih. Kawasan kelabu di bidang etika. Kawasan kelabu itu maksudnya kayak begini. Misalnya kayak gini nih, ibu contohin ya. Ketika ada orang melanggar nilai-nilai etika, misalnya kayak gini nih, di perusahaan tuh ada 2 orang staff selingkuh, padahal dua-duanya tuh udah berkeluarga gitu. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya perusahaan itu tuh gak punya kode etik gitu, kayak gimana jadinya? Bisa-bisa tuh semua orang seenaknya selingkuh, ya nggak? Kalau seenaknya selingkuh, pengaruh nggak ke kinerja tadi? Pengaruh banget. Jadi bahan gunjingan, bisa aja tuh pekerjaannya tuh nggak beres-beres. Nah, jadi kode etik itu membantu menghilangkan gray area. Ketika ada pasangan yang selingkuh tuh mesti kayak gimana keputusannya? Apakah dikeluarkan dari perusahaan? Apa dikasih surat peringatan? Atau yang satu disuruh mengundurkan diri? Atau bagaimana? Oke, yang C ya. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Kita bahas ya yang ini. Nah, kayak ibu udah ngejelasin tadi, setiap perusahaan bagus, mereka pasti akan menjalankan CSR mereka, ngasih sumbangan, ngasih beasiswa, ngebantu anak-anak yang susah dan segala macam gitu. Nah, nanti ketika mereka melakukan itu, kode etik bisa ngasih penilaian. Mereka kasih sumbangan tadi itu sumbangan ala-ala atau memang sumbangan yang bermanfaat nggak untuk orang itu. Nah, kode etik yang akan menilai, dapat menjelaskan gitu. Oke, yang terakhir tuh, kode etik perusahaan mengatur dirinya sendiri sehingga negara tidak perlu campur tangan gitu. Nah, maksudnya tuh kayak gini teman-teman. Setiap perusahaan yang dijalankan itu negara tuh nggak usah deh turun tangan untuk ngaturin segala macam gitu. Gila aja semua perusahaan negara yang ngatur, ya nggak? Nah, gimana cara mengatur perusahaan bisa berjalan dengan baik, disukai banyak orang, diterima banyak orang, karyawannya itu nggak ada yang dipukulin, nggak ada yang dilecehkan apa-apa atau segala macam. Perusahaan harus punya kode etik tadi gitu. Oke, itu gunanya manfaat kode etik di perusahaan. Udah, ini materi yang ibu sampaikan hari ini. Tolong dipahami, dibaca lagi baik-baik, yang kurangnya apa segala macam ya. Lanjut ke yang berikut ini. Teman-teman silakan baca tugas ini. Ini adalah tugas ketiga ya setelah UTS. Teman-teman itu diminta membuat ilustrasi tentang materi tadi. Ilustrasi teman-teman tuh bisa berupa gambar dan narasi katanya. Jadi kalau diibaratkan tuh kayak teman-teman tuh bikin di kertas, di folio atau di HVS atau di Word sekalipun boleh. Tapi itu berupa ilustrasi yang cerdas, menarik, kreatif, sehingga ketika ibu membacanya tuh ibu jadi kayak ngerti gitu. Anggaplah nanti yang membaca karya teman-teman tuh orang bodoh deh, orang bego gitu. Tapi ketika pas ngebaca tulisan tadi, wah gue paham deh penjelasannya. Nah, gambar dan narasi tadi itu teman-teman boleh bikin sekreatif mungkin. Mau dikasih bunga-bunga, mau dikasih kapal-kapal, mau dikasih apa, mau ada kucing di sana, terserah. Oke, diilustrasikan.
materi tadi. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Oke, terima kasih.